tubuh Baron dengan cepat dan diam-diam dibawa pergi. Dia tidak bisa menebak dalam sejuta tahun bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Dia membawa tentaranya untuk mengakhiri kelompok Kinan dan dialah yang dibawa dalam kantong mayat. Kelompok Sam juga tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Terlepas dari itu, mereka bersyukur bahwa itu terjadi dan mereka keluar dari ujung yang lain dengan mereka semua masih bertahan. Keberuntungan mereka tampaknya telah berubah menjadi lebih baik setelah mereka bertemu Kinan. Berkat dia, mereka bisa mengatasi serangkaian rintangan. Mereka memutuskan untuk tetap berpegang pada Kinan mulai sekarang. Kinan dan Vano memiliki seluruh mobil untuk diri mereka sendiri. Saat pintu tertutup, Vano menariknya ke pelukan yang kuat. Ini mengejutkan Kinan. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku selama beberapa hari terakhir, Vano berkata dengan nada lega saat dia menghirup aroma uniknya. Mata Kinan bersinar dan menjawab, sebenarnya, aku merasakan hal yang sama. Aku pikir sesuatu yang buruk terjadi padamu. Senyum jahat turun di wajah Vano seperti kerudung tipis. Kau mengkhawatirkanku? Tentu saja. Vano mengerti kekhawatirannya lebih pada sisi khawatirnya sebagai teman. Tetapi dia masih sangat gembira dengan pengetahuan bahwa dia membuatnya khawatir. Dia menjelaskan, aku baik-baik saja. Setelah aku mendorongmu keluar dari pesawat, aku juga melompat keluar dengan parasut. Namun, aku terluka dalam perjalanan sehingga perlu beberapa saat sebelum aku dapat melakukan kontak dengan Philip. Aku tidak sadarkan diri selama beberapa hari karena kelelahan. Syukurlah, aku bangun tepat waktu atau siapa yang tahu apa yang akan terjadi padamu. Kinan tidak berharap hal-hal akan terungkap seperti ini juga. Hal pertama yang dia lakukan setelah dia bangun adalah menemukannya dan kemudian menyelamatkannya. Dia sepertinya muncul setiap kali dia membutuhkan bantuannya. Dia mendapati dirinya semakin berhutang padanya. Kinan mendorongnya pergi dengan sopan dan bertanya, kalau begitu, apa baik-baik saja sekarang? Vano tersenyum, itu benar, fit seperti biola. Bagaimana denganmu? Bagaimana keadaanmu dan bagaimana kamu berakhir dengan orang-orang itu? Kinan dengan kasar menjelaskan semua yang terjadi padanya setelah kecelakaan pesawat. Setelah dia mendengar semuanya, hati Vano tertusuk ketakutan. Jika bukan karena campur tangan Sam dan teman-temannya, Kinan pasti sudah dijual. Di negara seperti itu akan menjadi nasib yang mengerikan dan mengerikan. Di mana markas kelompok itu? Vano bertanya dengan muram, dia akan menghapus mereka dari peta. Kinan membaca pikirannya dan berkata dengan lembut, kami telah meratakan tempat itu dan membunuh semua pria menjijikkan di sana. Bagus sekali, puji Vano. Tapi aku harap, di masa depan, kamu akan menyerahkan kerja keras itu kepadaku. Dia tidak ingin dia menghadapi dunia sendirian. Dia ingin menyelesaikan setiap masalah untuknya. Kinan memandangnya dan berkata, aku bukan gadis biasamu dalam kesusahan. Namun, aku menyadari ada batasan untuk apa yang dapat aku lakukan. Kamu dapat membantuku dengan hal-hal yang tidak dapat aku tangani dan sebaliknya. Aku ingin kita untuk menjadi sama, tak satu pun dari kita kurang berharga dari yang lain. Ambil contoh masalah Baron, jika bukan karena Vano, mereka akan mati. Vano tersenyum ketika Kinan berkata begitu. Dia meraih tangannya dan berkata, Kinan, aku senang kamu baik-baik saja. Dia merasa dia sedang bermimpi bahwa dia secara fisik di sampingnya. Mata Kinan bersinar sedikit, sebenarnya, dia senang bahwa Vano juga baik-baik saja. Mereka bercerai dan memiliki masa depan yang tidak pasti, tetapi dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Untungnya, mereka berdua masih hidup. Apa, Philip, yang kamu sebutkan tadi adalah jenderal? Kinan bertanya tiba-tiba. Vano mengangguk. Dia memiliki pengaruh besar di negara ini,
kita akan membutuhkan bantuannya jika kita ingin menjatuhkan 4 sindikat. Charlie tahu lokasi salah satu markas mereka. Kita bisa mulai dari sana, saran Keenan. Aku setuju. Kita telah mengumpulkan informasi dari dia sebelumnya. Serahkan sisanya kepadaku. Setelah kita menemukan pangkalan, saatnya bagimu untuk bersinar. Baiklah, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin buruk hal-hal di kota Tearga akan punya waktu untuk tumbuh dengan mereka keluar dari gambar. Karena itu, mereka perlu menemukan bukti kriminalitasnya sesegera mungkin dan bergegas kembali. Vano juga berpikiran sama. Karena itu, setelah mereka kembali ke rumah, mereka mulai membuat rencana. Kelompok Sam bergabung dengan mereka di ruang tamu, setelah mereka membalut luka mereka dan mengganti pakaian mereka. Charlie masih belum pulih, tapi dia berusaha untuk bergabung dengan mereka. "Mengapa kamu mencari sindikat 4?" tanya Charlie. Sebelumnya dia tidak peduli, tetapi sekarang mereka saling mengenal. Sekarang, dia tidak bisa tidak penasaran. Kelompok Sam juga penasaran. Karen berkata, "Hampir tidak ada yang berani melawan sindikat 4, bukanlah ide yang baik untuk mengejar mereka." Keenan menjawab dengan lembut, "Kita harus mencari mereka." "Mengapa? Apakah organisasi itu menganiayamu?" tanya Jessie. Keenan menjawab, "Memang, mereka melakukannya, meskipun secara tidak langsung. Aku pikir kamu harus membiarkan ini terjadi." Sam memperingatkan mereka dengan serius, "Sindikat 4 bukanlah sesuatu yang harus kalian dekati mau tak mau. Semua musuh mereka telah ditemukan tewas dalam keadaan misterius, jadi jika kesalahannya tidak terlalu serius, tidak perlu mengambil risiko ini. Seperti yang sudah aku katakan, kita harus melakukannya. Tidak hanya itu, kita akan menghancurkan seluruh organisasi." Keenan berkata dengan percaya diri, mengejutkan semua orang yang hadir. "Apa? Kau akan menghancurkan 4 sindikat?" Jessie berteriak, "Keenan, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Menghancurkan 4 sindikat lebih sulit daripada memanjat ke langit. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan begitu lama." Kali ini Vano yang menjawab, "Apakah kita bisa menghancurkan mereka atau tidak? Itu bukan urusanmu, selama kamu bekerja sama itu lebih dari cukup." "Itu benar, bekerja sama dengan kami. Jika kami dapat menghancurkan mereka, aku akan mengabaikan fakta bahwa kamu masuk ke penjara militer," kata Philip dengan otoritas. Charlie menjawab dengan cemas, "Jenderal, bahkan dengan dukungan militer, Anda mungkin tidak dapat menghancurkan mereka. Sebenarnya, saya khawatir Anda akan mendapatkan target di belakang Anda. Saya telah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya dan saya agak akrab dengan situasi mereka. Mereka adalah organisasi yang menakutkan." Philip tertawa. "Menakutkan? Jika aku takut pada orang-orang seperti ini, aku tidak akan mencapai posisi yang aku miliki saat ini. Organisasi ini harus dihancurkan karena keberadaan mereka merupakan ancaman bagi negara ini." Charlie dan yang lainnya terdiam. Jenderal benar, karena organisasi ini adalah pemain utama dalam perang yang sedang berkecamuk di negara Y. Mereka menyelundupkan dan menjual amunisi militer, menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak, membuat seluruh negeri menjadi kacau balau. Tanpa mereka, negara ini akan jauh lebih damai. Kalau begitu, aku akan meminjamkan bantuan sebanyak yang aku bisa." Charlie berjanji dengan pasti, apapun hasilnya, dia ingin mencobanya. Dia ingin menyelamatkan negaranya. "Kami akan mencoba yang terbaik juga, saatnya sindikat 4 memenuhi pertandingannya." Sam menambahkan dengan tekad yang berapi-api. Semua orang mengangguk. Pada saat itu, mereka terbakar dengan kebanggaan dan semangat nasionalistik. Keenan mengangguk dengan puas. "Jangan khawatir, kerja keras kita tidak akan sia-sia. Kita pasti akan melihat organisasi ini hancur."
Keluarga Dirgantara dan takdirnya terikat pada sindikat 4 ini. Mereka akan bertahan hanya setelah organisasi ini diturunkan. Oleh karena itu, mereka harus memusnahkan sindikat 4 ini bagaimanapun caranya. Begitu saja, seluruh ruangan menjadi satu dengan satu tujuan, menghancurkan 4 sindikat. Setelah mereka pergi, Vano memberitahu Kinan tentang Philip. Aku menemukan kerjasamanya bukan hanya karena dia adalah seorang jenderal yang berpengaruh, tetapi juga dia memiliki sejarah yang tidak menyenangkan dengan sindikat 4. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.